Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai the global marketplace. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Zain Al-Fanani dengan NIM 2019 310602. Ya baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayhaqi Ridwan dengan NIM 2019 310621. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diandika Nurcahaya Permana dengan NIM 2019 310629. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Faiza dengan nomor induk mahasiswa 2019 310683. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nidia Endah Adini dengan NIM 2019 310709. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lili Pratisha Budiono dengan NIM 2019310748. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fibra Ingrid Zafira dengan NIM 2019 310512. Pemasaran global saat ini telah bermunculnya komunikasi digital, transportasi, maupun arus kas yang telah berkembang secara pesat di beberapa dekade ini menyebabkan timbulnya perdagangan internasional yang berkembang secara ketat juga. Ini juga akan beriringan dengan persaingan perdagangan internasional akan semakin ketat juga. Jika suatu perusahaan tidak mengambil langkah secara cepat untuk menuju internasional, maka mereka akan berpeluang, akan beresiko untuk ditutupnya dari pasar yang berkembang di Eropa Barat, Timur, maupun yang lainnya. Di sini juga menciptakan tantangan global yang sangat besar. Contohnya adalah sekarang sudah meluapnya seorang koruptor. Contoh seorang koruptor ini adalah seorang pejabat yang menerima seorang karyawan itu dari penyuap tertingginya. Bukan dari mereka adalah orang-orang pilihan yang memiliki kualitas yang terbaik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan global. Perusahaan global ini adalah perusahaan yang telah beroperasi di beberapa negara, yang memperoleh keuntungan pemasaran, produksi, penelitian, dan pengembangan R&D, dan keuntungan finansial yang tidak tersedia untuk pesaing domestik murni. Elemen lingkungan pemasaran global. Jadi sebelum suatu perusahaan itu melangkah untuk menuju internasional, mereka harus memahami lingkungan pemasaran internasional itu seperti apa. Yang pertama, sistem perdagangan internasional. Saat menjual ke negara lain, perusahaan mungkin menghadapi pembatasan perdagangan antar negara, di mana pemerintah dapat membebankan tarif atau bea, kemudian perpajakan atas produk impor tertentu yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan atau melindungi perusahaan domestik. Negara dapat menentukan kuota, membatasi jumlah impor luar negeri yang akan mereka terima. Kemudian tujuannya yaitu adalah untuk menghemat devisa dan melindungi industri dan lapangan kerja lokal. Berikutnya, zona perdagangan bebas regional, di mana negara-negara tertentu telah membentuk perdagangan bebas atau komunitas ekonomi. Nah, ini merupakan kelompok yang telah diorganisir untuk bekerja sama dengan tujuan regulasi perdagangan internasional. Nah, salah satunya adalah komunitas tersebut yang disebut dengan EU atau Eropa Union. Nah, setiap negara itu pasti memiliki ciri-ciri yang unik di dalamnya yang harus kita pahami. Kesiapan suatu bangsa untuk sesuatu yang berbeda, baik produk maupun layanannya, serta daya tariknya sebagai pasar bagi perusahaan asing tergantung terhadap lingkungan ekonomi, politik, kemudian hukum maupun budayanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan ekonomi. Di sini terdapat dua faktor ekonomi yang mencerminkan daya tarik negara sebagai pasar. Yang pertama terdapat struktur industri, yang kedua adalah pendapatan distribusinya. Struktur industri negara membentuk kebutuhan produk dan layanan, tingkat pendapatan, dan tingkat pengerjaannya. Faktor ekonomi yang kedua adalah distribusi pendapatan negara.
Negara industri mungkin memiliki rumah tangga penghasilan yang rendah, menengah, maupun yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada lingkungan politik hukum, yang dimana sebuah kekuatan dari luar perusahaan yang berasal dari pengaruh pemerintah terhadap bisnis, baik berupa ancaman maupun yang bersifat peluang. Dan adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan saat ingin membangun bisnis di suatu negara. Yang pertama yaitu ada pembalian internasional, yang kedua ada birokrasi pemerintah, dan yang ketiga ada stabilitas politik. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada lingkungan budaya, yaitu sebuah ruang lingkup yang memiliki dan menerapkan kebudayaan yang dipercayai dan segala kondisi baik berupa materi maupun non-materi. Dampaknya yaitu yang pertama dampak lingkungan budaya terhadap strategi pemasaran, yaitu penjual harus memahami cara konsumen di berbagai suatu negara untuk memikirkan dan menggunakan produk tertentu sebelum merencanakan program pemasaran. Selanjutnya yaitu ada dampak strategi pemasaran pada budaya, sementara pasar mengkhawatirkan dampak budaya global pada strategi pemasaran mereka. Selanjutnya yaitu memutuskan apakah akan mendunia. Jadi tidak semua perusahaan harus terjun ke dunia internasional. Misalnya, perusahaan yang beroperasi di industri global di mana posisi strategis mereka di pasar tertentu sangat dipengaruhi oleh posisi global mereka secara keseluruhan. Jadi, harus bersaing dalam basis regional atau global untuk berhasil. Selanjutnya yaitu memutuskan pasar mana yang akan dimasuk. Jadi, sebelum pergi ke luar negeri, sebuah perusahaan harus memutuskan tujuan dan kebijakan pemasar internasionalnya. Kebanyakan perusahaan memulai dari yang kecil ketika mereka pergi ke luar negeri. Perusahaan juga perlu memilih dari beberapa banyak negara yang ingin dipasarkan. Tujuannya yaitu untuk menentukan potensi dari masing-masing pasar dengan menggunakan indikator. Kemudian pemasar harus menentukan pasar mana yang menawarkan pengembalian investasi jangka panjang terbesar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini kita akan membahas mengenai memutuskan cara memasuki pasar. Yang pertama ada ekspor. Ekspor ini adalah cara yang termudah sebuah perusahaan untuk memasuki pasar. Perusahaan biasanya memulai ekspor dengan ekspor tidak langsung. Bekerja melalui perantara pemasaran internasional independen, ekspor tidak langsung ini melibatkan lebih sedikit investasi karena perusahaan tidak memerlukan organisasi atau jaringan pemasaran luar negeri. Ini juga melibatkan resiko lebih kecil. Perantara pemasaran internasional membawa pengetahuan dan layanan ke dalam hubungan tersebut, sehingga penjual biasanya membuat lebih sedikit kesalahan. Penjual pada akhirnya dapat beralih ke ekspor langsung, di mana mereka menangani ekspor mereka sendiri. Investasi dan resiko agak sedikit lebih besar pada strategi ini. Tetapi begitu juga dengan tingkat pengembalian yang didapatkan. Selanjutnya ada usaha patungan. Usaha patungan ini berbeda dengan mengekspor karena perusahaan bergabung dengan mitra lain atau mitra negara tuan rumah untuk menjual atau memasarkan produknya ke luar negeri. Ini berbeda dari penanaman modal langsung, di mana suatu asosiasi dibentuk dengan seseorang yang ada di luar negeri. Ada 4 jenis atau 4 macam usaha patungan. Yang pertama ada perizinan atau lisensi, yang kedua ada pembuatan kontrak, yang ketiga ada manajemen kontrak, dan yang keempat ada kepemilikan bersama. Perizinan atau lisensi. Ini adalah cara yang paling sederhana bagi sebuah produsen untuk memasuki pemasaran internasional. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan pemegang lisensi di pasar luar negeri. Untuk pembayaran biaya atau royalti, penerima lisensi membeli hak untuk menggunakan proses manufaktur perusahaan, merek dagang, paten, rahasia dagang, dan sebagainya. Dengan demikian, perusahaan masuk ke pasar asing dengan risiko yang lebih kecil. Yang selanjutnya ada pembuatan kontrak.
pembuatan kontrak ini di mana sebuah perusahaan membuat perjanjian dengan produsen di pasar luar negeri untuk memproduksi produknya atau menyediakan jasanya atau layanannya. Pembuatan kontrak juga dapat mengurangi investasi pabrik, transportasi, dan biaya tarif sementara pada saat yang sama membantu memenuhi persyaratan manufaktur lokal negara tuan rumah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak manajemen. Di bawah kontrak manajemen, perusahaan domestik memberikan pengetahuan manajemen kepada perusahaan asing yang memasok modal. Dengan kata lain, perusahaan domestik mengekspor jasa manajemen daripada produk. Kontrak manajemen merupakan metode yang berisiko rendah untuk memasuki pasar asing dan menghasilkan pendapatan sejak awal. Kontrak manajemen ini juga mencegah perusahaan untuk mendirikan operasinya sendiri untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu kepemilikan bersama. Usaha kepemilikan bersama terdiri dari satu perusahaan yang bergabung dengan investor asing untuk menciptakan bisnis lokal di mana mereka berbagi kepemilikan dan kontrol. Kepemilikan bersama mungkin diperlukan karena alasan ekonomi atau politik. Misalnya, perusahaan mungkin kekurangan sumber daya, keuangan, fisik, atau manajerial untuk menjalankan usaha sendiri. Seringkali perusahaan membentuk usaha kepemilikan bersama untuk menggabungkan kekuatan pelengkap mereka dalam mengembangkan peluang pemasaran global. Nah, selanjutnya yaitu investasi langsung. Keterlibatan terbesar dalam pasar luar negeri yaitu datang melalui investasi langsung. Misalnya, selain usaha kepemilikan bersama di Cina, Intel juga telah melakukan investasi besar dalam fasilitas manufaktur dan penelitiannya sendiri di sana. Kerugian utama dari investasi langsung adalah bahwa perusahaan menghadapi banyak risiko seperti mata uang yang dibatasi atau didevaluasi, pasar yang jatuh, atau perubahan pemerintah. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai memutuskan program pemasaran global. Perusahaan yang beroperasi di satu atau lebih pasar luar negeri harus memutuskan seberapa banyak untuk menyesuaikan strategi dan program pemasaran mereka dengan kondisi lokal. Di satu titik ekstrim adalah perusahaan global yang menggunakan pemasaran global standar. Pada dasarnya menggunakan pendekatan strategi pemasaran dan bauran pemasaran yang sama di seluruh dunia. Di sisi ekstrim lainnya, pemasaran global yang disesuaikan. Dalam hal ini, produsen menyesuaikan strategi pemasaran dan memadukan elemen ke setiap pasar sasaran, menghasilkan lebih banyak biaya, namun juga mengharapkan timbal balik yang lebih dari biaya yang dikeluarkan lebih besar. Di satu sisi, beberapa pemasar global percaya bahwa teknologi membuat dunia semakin sempit dan kebutuhan konsumen di seluruh dunia cenderung menjadi lebih serupa. Ini membuka jalan bagi merek global dan pemasaran global standar, branding dan standarisasi global pada gilirannya menghasilkan kekuatan merek yang lebih besar dan mengurangi biaya dari skala ekonomi. Jadi intinya strategi pemasaran yang sudah ditetapkan dan pemasar menetapkan standar bagi seluruh orang yang ada di dunia. Jadi mereka lebih mudah dan biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit. Namun di sisi lain, konsep pemasaran menyatakan bahwa program pemasaran akan lebih menarik jika disesuaikan dengan kebutuhan unik dari setiap kelompok pelanggan sasaran. Jika konsep ini diterapkan di suatu negara, maka konsep ini harus diterapkan lebih ke pasar internasional, meskipun konvergensi global sendiri masih sangat beragam. Jadi budaya dari setiap masyarakat yang ada di internasional masih sangat beragam. Pemasar bisa menyesuaikan produk dan harga sasaran promosi mereka agar sesuai dengan keinginan konsumen setiap negara. Jadi intinya itu mereka harus mencari keseimbangan antara standarisasi dan adaptasi, berpikir secara global
tapi bertindak juga secara lokal. Jadi mereka menstandarkan produk mereka sesuai internasional, tapi juga mengadaptasi sesuai kelompok sasaran yang akan mengadaptasi sesuai keinginan kelompok sasaran yang akan menjadi target. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk. Ada 3 strategi yang digunakan untuk mengadaptasi produk dan strategi ke pasar global. Yang pertama ada eksistensi produk langsung, berarti memasarkan produk di pasar luar negeri tanpa membuat perubahan signifikan pada produk. Jadi intinya itu ambil produk apa adanya dan temukan pelanggan yang tepat untuk itu. Jadi pemasar mencari pelanggan atau sasaran yang tepat yang sesuai dengan produk yang mereka sediakan, seperti itu. Eksistensi produk langsung sangat menggoda karena tidak melibatkan biaya yang besar, jadi perusahaan lebih menghemat biaya. Yang kedua ada adaptasi produk, melibatkan perubahan produk untuk memenuhi persyaratan, kondisi atau keinginan lokal. Jadi mereka mengadaptasi sedikit dengan sesuai keinginan yang ada di lingkungan yang mereka sasar, seperti itu. Yang ketiga itu ada penemuan produk, terdiri dari menciptakan sesuatu yang baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen di negara tertentu. Jadi mereka itu mengamati dan menciptakan produk yang diinginkan oleh kelompok konsumen yang ada di suatu daerah tertentu. Jadi mereka menciptakan produk baru, seperti itu. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai promosi. Perusahaan dapat mengadopsi strategi komunikasi yang sama yang mereka gunakan di pasar dalam negeri atau mengubahnya untuk setiap pasar lokal. Pertimbangan pesan iklan, beberapa perusahaan global menggunakan tema periklanan standar di seluruh dunia. Alih-alih mensadarkan perikanan mereka secara global, perusahaan lain mengikuti strategi adaptasi komunikasi sepenuhnya mengadaptasi pesan periklanan mereka secara lokal. Jadi intinya dalam promosi ini pemasar bisa memilih mereka mengiklankan produk mereka dengan standarisasi global atau mereka mengiklankan dengan secara spesifik mengikuti apa yang ada di lingkungan lokal yang menjadi target dari konsumen mereka, seperti itu, sama seperti produk tadi. Ya baik, sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu untuk poin yang ketiga adalah harga. Perusahaan menghadapi banyak masalah mengenai penetapan harga di pasar internasional. Misalnya, menetapkan harga secara global. Perusahaan dapat menetapkan harga seragam di seluruh dunia. Tetapi harga itu akan terlalu mahal di negara-negara miskin dan kurang tinggi di negara kaya. Terlepas dari cara perusahaan menetapkan harga produknya, harga di luar negeri mungkin akan lebih tinggi daripada harga di pasar domestik. Dan masalah lain termasuk menetapkan harga untuk barang yang dikirimkan perusahaan ke anak perusahaan di luar negeri. Selanjutnya untuk poin yang keempat yaitu adalah saluran distribusi. Perusahaan internasional harus mempunyai pandangan saluran menyeluruh atau disebut juga dengan whole channel view mengenai masalah pendistribusian produk kepada konsumen akhir. Artinya, perusahaan merancang saluran internasional yang memperhitungkan semua jalur dalam mendistribusikan produk penjual kepada pembeli akhir, termasuk organisasi kantor pusat penjual kepada pembeli akhir, kemudian termasuk organisasi kantor pusat penjual, saluran antar negara, dan saluran di dalam negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memutuskan organisasi pemasaran global. Perusahaan mengelola aktivitas pemasaran internasional dalam 3 cara berbeda, yaitu kebanyakan perusahaan pertama-tama mengatur departemen ekspor. Nah, kemudian membuat divisi internasional, dan akhirnya yang ketiga yaitu menjadi sebuah organisasi yang global. Nah, yang pertama, sebuah perusahaan biasanya memasuki pemasaran internasional hanya dengan mengirimkan barangnya. Jika penjualan internasionalnya ini meluas, perusahaan akan membentuk departemen ekspor dengan manajer penjualan dan beberapa asisten. Seiring dengan peningkatan penjualan, departemen ekspor ini dapat memperluas untuk memasukkan berbagai layanan pemasaran sehingga dapat secara aktif mengejar bisnis mereka. Banyak perusahaan terlibat dalam beberapa pasar dan usaha internasional. Sebuah perusahaan juga dapat mengekspor ke satu negara, memberi lisensi ke negara lain,
memiliki usaha kepemilikan bersama di negara ketiga, dan memiliki anak perusahaan di negara keempat. Cepat atau lambat akan tercipta sebuah divisi atau anak perusahaan internasional untuk menangani semua aktivitas internasionalnya. Divisi internasional ini diatur dalam berbagai cara. Staf perusahaan divisi internasional ini biasanya terdiri dari spesialis pemasaran, manufaktur, penelitian, keuangan, perencanaan, dan personalia. Ini merencanakan dan menyediakan layanan ke berbagai unit operasi yang dapat diatur dalam salah satu dari 3 cara unit tersebut. Nah, unit operasi ini dapat berupa grup produk dunia, masing-masing bertanggung jawab atas penjualan grup produk berbeda di seluruh dunia. Akhirnya, unit operasi ini dapat menjadi sebuah anak perusahaan internasional, masing-masing juga bertanggung jawab atas penjualan dan keuntungan mereka sendiri. Nah, banyak perusahaan telah melampaui tahap divisi internasional dan benar-benar merupakan sebuah organisasi global. Organisasi global ini tidak menganggap diri mereka sebagai pemasar nasional yang menjual ke luar negeri, tetapi sebagai pemasar global. Nah, saat ini perusahaan besar harus menjadi lebih global jika mereka ingin bersaing lebih jauh lagi. Ketika perusahaan asing berhasil menginvasi pasar domestiknya, perusahaan harus bergerak lebih agresif lagi ke pasar luar negeri. Mereka harus berubah dari perusahaan yang memperlakukan operasi internasional mereka sebagai perusahaan tunggal ke perusahaan yang memandang seluruh dunia sebagai pemasar tunggal atau pasar tunggal tanpa batas. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.